Iya, iya. Bukan hanya soal penghidupan dan kehidupan, tapi bagaimana mengembalikan hutan kita menjadi hijau, bukan hijau dari kelapa sawit. Ini bisa jadi bukan hanya di Sumatera, dan bisa jadi Sumatera tidak berhenti karena kerusakan alam sudah mulai terjadi di mana-mana. Memang selama di sana memang listrik tuh nggak ada nyala sama sekali. Itu bener-bener gelap dari ujung ke ujung gitu. Itu artinya Anda menilai hari ini sampai hari ini presiden belum all out gitu. Gak cukup Pak Presiden cuma berkunjung, apalagi kalau hanya seremonial. Halo, kembali lagi di On Point with Adisi Larasati. Ada beragam topik yang menjadi sorotan publik di pekan terakhir belakangan. Dan salah satu yang masih menjadi sorotan publik, apalagi kalau bukan soal penanganan bencana yang terjadi di 3 provinsi, di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Tidak hanya soal penanganan bencana, tapi kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana langkah dari pemerintah untuk melakukan rehabilitasi, termasuk juga rekonstruksi yang terjadi di 3 wilayah tersebut. Saya hari ini kedatangan tamu spesial, yakni ada influencer yang juga kita tahu sempat ke Provinsi Aceh untuk melihat secara langsung, membagikan juga bantuan dari masyarakat Indonesia kepada saudara-saudara kita di sana. Siapa lagi kalau bukan ada Mas Ferdian Aurelio. Ya. Ya benar kan? Betul. Ferdian Aurelio, Betul. influencer, juga ketua BEM Unpad juga 2022. Ya, sempat Mbak. Oke, selamat datang di On Thank Point you, with Adisi Mbak, Larasati. sudah diundang. Iya, Salam oke. kenal juga. Mas Firdian, kamu tuh cukup banyak banget dapat spotlight ya, perhatian ketika kemarin kamu ke sana, ke wilayah terdampak bencana begitu. Ya. Jadi berapa hari kemarin udah ke sana? Kemarin itu total, kan kita turun di Medan, Pak. Jadi truk barang itu Jakarta Medan, kami personil dari Jakarta, pesawat komersil Jakarta Medan. Jadi Oh, dari jadi Medan, itu bantuan itu diangkutnya itu melalui truk dari Jakarta ya? ya karena barangnya banyak yang pertama. Yang kedua kami nggak mau terlalu lelet di birokrasi ketika minta bantuan lembaga lain gitulah. Ya kita udahlah fokusnya adalah segera memberikan bantuan ke masyarakat Aceh. Nah dari Medan kita ke Aceh Tamiang dan Aceh Timur karena donasi batch 1 kemarin itu memang diperuntukkan untuk Aceh Tamiang dan Aceh Timur, terutama Aceh Tamiang gitu ya. Jadi total mungkin kita ada ke Aceh Tamiangnya itu 4 hari lah. Di Aceh Tamiang itu 4 hari? Ya tapi kalau di Medannya mungkin sama totalnya 6 hari lah kurang lebih. Jadi 10 hari di sana. Yes. Nah, apa yang kemudian yang ada di dalam pikiran kamu pada saat kamu bisa ke sana untuk memberikan bantuan, dan wilayah mana saja yang kemudian paling kamu ingat ini parah banget ya, memang udah nggak tersentuh nih gitu bantuan? Pertama saya pengen bilang agak apa ya, ini seperti mustahil gitu loh. Kenapa mustahil? Karena visualisasi seperti ini saya selalu lihatnya di film, di Netflix, di series, di mentok di Instagram. Dan ternyata ketika turun langsung, gila ini beneran ada. Truk di atas truk, rumah di atas rumah. Rumah hilang, sisa pondasinya aja dan lain sebagainya, itu satu pengalaman yang sangat-sangat mencekam ya. Tapi kalau boleh jujur, rasa mencekamnya itu kalah dengan rasa haru. Karena mungkin kami di sana 4 hari, 5 hari gitu ya, tidak layak untuk bilang bahwa kami lelah. Gitu. Karena kami menghirup debu yang begitu luar biasa di sana. Kemudian listrik yang begitu padam, makanan yang begitu terbatas, sanitasi yang begitu terbatas. Tapi kan mereka di situ udah nyari sebulan. Jadi rasanya kami bilang lelah tuh nggak pantas. Karena mereka, saya nggak bisa bayangin Mbak gitu. Mereka 3 minggu tidur dengan dingin gitu ya, tanpa kelambu, tanpa kasur, selimut, nggak ada listrik. Beberapa baru ngabarin keluarganya itu ya di beberapa hari terakhir. Dan jangan lupa mereka bisa tetap tersenyum, itu bagi saya mustahil aja. Tadi saya bilang. Makanya rasa haru saya melihat mereka tersenyum itu rasa mustahil. Itu yang membuat saya dan teman-teman memilih untuk bersuara. Saya jujur nggak peduli Mbak mau dapat optics, spotlight, popularitas. Bagi saya itu bullshit belakangan Mbak. Tapi
saya cuman mencoba menjadi penyambung lidah masyarakat aja. Karena mereka semua yang ngomong gini, Mbak. Mas Firdian, saya nonton Mas dan tolong titipkan aja ya Mas. Apa yang kami bawakan di sini. Yang jelas kami tegar, tapi kami tidak bisa sendirian, kurang lebih gitulah Mbak ya bahasanya. Makanya saya ketika bikin video pun in state of marah yang provokatif, saya justru lebih ke quote-unquote marah yang mengemis, kayak ayo dong Pak Presiden, ayolah Pak Menteri gitu. Ini beda nuansanya dengan ketika saya berkali-kali turun aksi gitu, RUU KUHP, KPK, atau kemarin per hari Agustus. Yang ini tuh kemarahan mengemis. Apa yang membedakan? Karena ketika kita membicarakan berbagai krisis sebelumnya gitu ya, atau berbagai peristiwa politik dan juga sosial sebelumnya, misalnya kayak tadi Prahara Agustus kemarin, aksi Agustus September, kemudian Indonesia Gelap, peringatan darurat. Di situ ada unsur bahwa oke, ini masih ada nuansa politiknya nih tentang undang-undang ini pro atau tidak. Ya masih bisa lah diperdebatkan. Tapi kalau ini Tapi adalah bencana. tapi kalau ini adalah pure memang kemanusiaan, humanity. Iya, orang mana yang harus kontra bencana? Makanya saya suka mikir sama orang yang hari ini menolak bencana nasional karena apa ruginya gitu. Apalagi statement misalnya menolak bencana nasional dikerahkannya oleh ya so-called buzzer-buzzer gitu di media sosial. Bagi saya kayak jahat, jatuhnya sekarang tuh udah jahat banget gitu. Orang di sana benar-benar membutuhkan bantuan yang cepat ya, ada kata cepat dan masif gitu, dan tepat. Jadi nggak ada unsur politik praktis di sini gitu. Kenapa presiden harus ngukur? Bagi saya Pak Presiden bisa all out, karena memang di bawah pun masyarakat Aceh masih percaya Indonesia kok. Nah, jangan sampai terlambat aja. Oke, menurut Ferdi, presiden bisa all out. Itu artinya Anda menilai hari ini sampai hari ini presiden belum all out gitu bersama dengan pimpinannya atau bawahannya begitu? Karena kita punya komparasi aja. Ketika bencana Aceh ini sekarang atau Sumatera, bahkan Gubernur Aceh kan mengatakan ini seperti tsunami kedua. Lebih-lebih lagi teman-teman yang ada di sana, warga di sana mengatakan dalam beberapa aspek ini jauh lebih mengerikan dibanding tsunami Aceh. Karena ada banjir susulan dan begitu banyak akses terputus gitu ya. Bahkan setahu saya korban jiwa pun sudah melebihi bencana di tsunami Aceh 2004. Tolong cross check lagi nanti. Tapi yang jelas kala itu kita punya referensi bagaimana presiden saat itu SBY berarti ya membuat berbagai kegiatan misalnya seperti ngantor di sana, terus membuat berbagai program rehabilitasi, bahkan bentuk badan ya. Badan rehabilitasi dan juga rekonstruksi Yes. begitu. Apa yang dilakukan oleh SBY pada saat Betul. di tsunami Aceh begitu. Nah, tapi kalau menurut hemat dari Ferdi, kan kemarin-kemarin Pak Prabowo juga udah berkali-kali gitu ya, ada ke Aceh, kemudian ke Padang begitu ya, ke Sumatera Barat, ke Sumatera Utara begitu. Nggak cukup atau memang seharusnya untuk lebih efektif begitu ya, lebih efektif dan biar bisa lebih hands on begitu ya, dan mengetahui benar-benar perlukah kemudian seorang presiden berkantor sementara di wilayah terdampak? Saya apresiasi presiden mau turun, tapi itu masalahnya masih bare minimum. Itu memang harus dilakukan. Ini belum menjadi semacam gebrakan yang all out tadi. Oleh karenanya kemarin ketika di Aceh saya sempat bikin satu video. Videonya di belakang tenda, di depan tenda BNPB. Dan satu lagi video di tempat yang desa yang memang lampunya full mati. Saya mengatakan bahwa inilah pentingnya presiden harus gerak cepat di republik ini. Karena di republik ini orang-orangnya masih feodal. Asal Bapak senang. Warga mengatakan bahwa tenda BNPB baru dibangun sehari 2 hari sebelum Prabowo datang. Jumlahnya pun gak banyak. Di titik mereka 2 minggu tidur kedinginan dengan nyamuk, berpotensi malaria, DBD dan lain sebagainya gitu. Lampu
juga nyala kala itu listrik ketika Presiden Prabowo datang. Ketika udah selesai pulang? Mati lagi. Ini warga yang mengatakan, videonya saya ada. Jadi gak cukup Pak Presiden cuma berkunjung. Apalagi kalau hanya seremonial. Pak Presiden harus tunjukin standing point sebagai pemimpin republik ini bahwa Aceh dan atau Sumatera Utara, Sumatera Barat itu bukan cuma 3 dari 38. Ya, mereka juga adalah bagian penting dari Republik Indonesia. Jadi bukan cuma 3 dari 38. Menunjukkan simbol itu, body language itu dengan kalau perlu berkantor di sana. Karena Pak, kalaupun Bapak niatnya baik, masalahnya bawahan-bawahan Bapak ini banyak yang memang asal Bapak senang, itu fakta. Jadi bikinlah Pak mereka semua kelimpungan, bikin mereka semua jadi harus ribet, harus gerak, harus kerja. Karena Bapak lihat langsung di sana, pembangunan jembatan Bapak monitoring tiap hari, akses darat, pemberian beras, pemulihan pertanian, ekonomi, termasuk bagaimana mencegah bencana berikutnya, yaitu adalah wabah penyakit, mafia tanah, dan juga kehilangan mata pekerjaan. Itu juga sama mengerikan ya buat masyarakat di sana ya. Oke, jadi menurut dari pandangan Anda memang perlu seorang Presiden Prabowo Subianto berkantor sementara di sana untuk bisa fokus begitu ya melakukan penanganan bencana secara komprehensif dan benar-benar tuntas ya. Walaupun kita tahu memang waktunya itu panjang begitu kalau sampai untuk rehabilitasi dan juga rekonstruksi begitu. Nah, ngomong-ngomong soal yang jadi permasalahan adalah begini, yang jadi fokus adalah soal listrik. Tadi kan memang selama di sana memang listrik tuh nggak ada nyala sama sekali begitu. Iya, ini kan saya datang di udah minggu kedua setelah bencana ya. Ada beberapa titik nyala, misalnya tiang lampu nyala yaitu karena ada panel suryanya. Tapi warga di sana mengatakan, most of them mengatakan bahwa ketika ada lampu nyala gitu di warung-warung itu karena genset. Ketika kami ke salah satu desa gitu ya, itu bener-bener gelap dari ujung ke ujung gitu. Dan mereka, saya juga ada video lagi, saya nanya, Pak, udah berapa lama Pak begini Pak? 14 hari. Wah, terus Bapak gimana? Ya udah begini, tidur dengan lilin atau tidur dengan flash HP. Flash HP dari mana? Ya mereka harus jalan jauh dulu untuk mencari satu posko atau tempat yang memang menyediakan genset. Itu pun, lagi-lagi saya ada videonya nih, itu pun orang ngomong untuk nyoloknya itu dibikin shift-shiftan. Jadi mereka jalan jauh dan itu pun masih shift-shiftan harus nyoloknya. Makanya ketika saya datang ke sana dan saya melihat statement Bahlil, saya begitu marah sih, kayak nggak bisa dong Bahlil hari ini menjanjikan ke presiden, iya Pak aman 93%, nggak bisa. Itulah contoh feodalisme asal Bapak senang. Contoh orang-orang harusnya di reshuffle, bagi saya clear harus di reshuffle karena ini menyangkut hidup banyak orang loh. Ntar saya bisa tunjukin juga videonya, ada video warga ngomong ke saya kepada Pak Bahlil, listrik Pak, jangan cuma nipu, jangan cuma janji. Dan itu kan permintaan yang tidak bernuansa politik praktis ya. Bahlil nggak disuruh harus mengganti ketua DPD, ketua DPR. Ya memang yang dibutuhkan saat itu, memang kebutuhan yang mendasar listrik, termasuk juga soal pasokan air bersih itu juga. Oh iya, jelas saya kalau datang ke sana numpang ke toilet gitu ya. Aduh Mas, maaf ya Mas, ini agak-agak bau nih, dan dikasihlah gelas-gelas air mineral kan. Siram pakai ini aja Mas. Wah, saya bilang ini, saya buang air kecil pun susah nyiramnya gitu. Bayangin orang di situ begitu banyak yang beristirahat di posko itu, dan saya nggak tahu gitu gimana sanitasinya. Makanya begitu banyak masalah gitu. Dan listrik itu adalah salah satu fundamental untuk kemudian menyelesaikan masalah-masalah berikutnya. Nantinya bicara soal air, bicara soal akses informasi, ya kan. Itulah kenapa penting listrik gitu. Saya tahu PLN sudah bekerja, ya. Saya juga melihat banyak video betapa luar biasanya teknisi PLN di bawah, respect betul. Tapi pimpinan-pimpinannya, terutama menterinya, saya rasa mereka belum all out kok. Mereka cuman quote unquote ya udah nyerahinnya ke bawah gitu. Gak bisa, ini perlu diintervensi. Kalau perlu kemudian berbagai anggaran itu dipotong dulu untuk dialokasikan ke pemulihan listrik di sana, ya lakukan gitu.
Jangan ragu-ragu, jangan giliran tambang baru izinnya kencang gitu. Tapi untuk urusan ginian seakan tidak menjadi cepat gitu, Mbak. Dari yang udah Ferdi dan juga rekan-rekan lainnya ke sana, mana yang paling parah kalau dari kunjungan pada saat kemarin? Iya ya, saya bisa bilang ada beberapa titik yang memang kami netesin air mata gitu, Pak. Saya juga kalau cerita lagi tuh, aduh, sedih banget sebenarnya kalau jujur ya. Karena miris banget ya. Jadi gini, yang bikin miris adalah, jadi ada satu desa gitu ya, misal Desa Babo itu. Desa Babo. Desa Babo. Desa Babo itu di? Itu di Aceh Tamiang. Iya, di Aceh Tamiang. Ya, dan itu kalau Desa Babo itu lurus lagi, itu saya membacakan takut saya salah. Ada 7 desa yang bahkan itu cukup terisolasi karena dia harus melewati sungai. Jadi desanya ini misalnya desa Tampur Paloh, Tampur Bor, Melidi, Pantai Kera, Batu Sumbang, Balingkarang. Nah itu harus lewat sungai. Dan kami memberikan ke mereka lewat perahu-perahu. Jadi perahu-perahunya ada kayak 7-8 perahu itu bawa-bawa barang kita. Perahu-perahunya juga perahu-perahu kecil ya? Perahu kecil banget, benar-benar kecil banget. Dan di situ sungainya juga cukup deras Mbak, bukan cukup, memang deras gitu saya lihatnya. Nah di atasnya itu, nah itu tuh di bawah Mbak. Jadi kita perlu turun ke bawah, kayak jalan ke bawah. Nah di atas itu tuh sekitar jaraknya ke atas jalan 10 meter lah. Nah ada desa juga kan, ada banyak termasuk Desa Babo tadi. Dan warga cerita bahwa di situ banjirnya, jadi sungainya di bawah tadi saya lihat kan, tapi banjirnya nyampe ke atas. Saya bilang, hah, banjirnya berapa meter? Ya 10 meter, 12 meter, 13 meter. Dan banjirnya tidak datang pelan, tapi debit airnya datang begitu cepat. Maka ketika sudah surut tuh, bayangin kami datang 2 minggu setelah banjir loh Mbak. Itu masih lumpur. 2 minggu setelah banjir? Iya, saya datang sana. Setinggi apa lumpur pada saat? Masih tinggi, sepatu saya masih kotor kok sampai sekarang di tempat saya. Dan masih rumah di atas rumah, masjid masih ada yang terendam lumpur gitu. Saya nggak bisa bayangin 7 hari pertama, 3 hari pertama, 1 hari yang kejadian. Setelah kejadian. Gila, itu maksud saya seberapa mengerikannya gitu. Dan saya juga melihat gelondongan kayu ya di salah satu pondok pesantren. Dan itu sangat-sangat bau bangkai gitu. Kami berusaha menghibur diri dengan bilang kayak ini bangkai sapi deh. Tapi ada bapak yang bilang, kita nanya, Pak ini mungkin ada orang gak sih Pak di sini? Ada mayat orang gak? Kami gak tahu karena semua gelondongan ini hanyut dari ujung sungai. Jadi bisa jadi ada yang di bawah, kalian injak bisa jadi ada orang di bawah. Wah itu kita langsung pusing semua sih kepala itu kayak. Dan akhirnya ada truk di atas truk gitu. Jadi suasana yang kami hadir 2 minggu itu begitu mencekam. Saya gak bisa bayangin seminggu pertama apalagi di hari pertama. Sebetapa semua orang takut. Dan yang saya cukup ya itu haru adalah mereka masih bisa punya alasan buat hidup. Mereka punya alasan untuk hidup dan tetap bertahan hidup. Mereka masih punya alasan buat hidup. Mereka masih punya alasan untuk tidak nyemplungin diri, udah hanyutin diri aja. Enggak, mereka masih punya alasan untuk melindungi anaknya, masa depan anaknya, dan masih banyak lainnya. Termasuk di Aceh Tengah yang akan kami datangi yang kedua ini. Oh nanti akan ke sana lagi? Iya kita bakal ke Aceh Tengah dan Bener Meriah. Itu di tanggal? Itu di minggu depan. Oke. Itu tanggal berapanya kami menyesuaikan truknya nyampe kapan. Itu Aceh Tengah Bener Meriah, kami kan dapat info dari berbagai teman-teman di sana ya. Bang ini butuh datang lagi nih, butuh bantuan lagi, bisa gak bang? Ya udah coba gue buka open donasi ya gitu. Nah mereka nunjukin video-video di mana orang jalan kaki kilometer-kilometeran berlumpur bawa air segala macam hanya untuk ambil makan. Artinya mereka semua nemuin alasan buat hidup. Maka saya selalu bilang ke teman-teman Indonesia, masyarakat Indonesia terutama yang muda-muda di Republik ini, teman-teman jangan pernah teman-teman merasa perlu menyerah di kehidupan ini. Karena mereka pun di Sumatera terus menemukan alasan untuk hidup. Teman-teman juga jangan pernah diam terhadap bencana ekologis Sumatera ini, karena mereka pun masih punya asa untuk bangkit gitu. Jadi nggak ada alasan kita yang di luar Aceh, Sumut dan Sumbar ini merasa bencana mereka bukan bencana kita. Enggak, ini bencana kita semua. Dan mencekam itu real, memang mencekam, bukan mencekam hanya di media sosial saja. Di titik ya itu Mbak, maksudnya
kepala jadi pusing gitu ya. Maksudnya beberapa hal yang shock lah gitu ya. Shock lah. Apa yang mereka sampaikan kepada Ferdi dan kawan-kawan, dan harapan apa yang kemudian mereka titipkan? Wah, karena kami ini nyaris ke 30 titik lebih, Mbak. Dan 30 titik itu kami nggak yang cuman ngasih cabut, kami ngobrol. Itu yang bikin kami tuh kenapa butuh 4 hari walaupun barangnya cuma 12 ton. Karena kami pengen banyakin ngobrolnya. Kayak misalnya ada apa ya, teman-teman yang masih remaja gitu di sana, mereka minta-minta bantuan. Dan mereka bilang bahwa saya nanya umur berapa. Saya lupa umur berapa, tapi dia bilang kelas 9 lah, SMP. Oh berarti sekarang lagi gak sekolah dong? Iya, sekolahnya lagi rusak. Abis ini sekolah lagi kan? Iya dong om. Gak boleh kita putus sekolah. Jadi bagi saya mereka tuh gak aji mumpung kayak libur nih sekolah. Jadi walaupun memang di tengah bencana, yang dia pikirkan adalah tetap mereka jauh di dalam hati mereka, gue kapan bisa sekolah Betul, lagi ya? masa depannya. Dan saya gak bisa bayangin betapa traumanya mereka bercerita ketika banjir kemarin gitu Mbak. Dan kita belum juga loh mendata anak-anak yang kehilangan orang tuanya, dan setelah ini siapa yang merawat. Makanya kami nanti di sana di batch 2 ini akan melakukan assessment untuk kebutuhan pemulihan pendidikan. Untuk pemulihan pendidikan, lebih fokusnya ke pendidikan. Yes, dan pertanian yang kedua. Kenapa pemulihan pendidikan pertanian? Kalau pendidikan jelas akan ada 3 bulan kurang lebih mereka tertinggal nggak sekolah. Maka kami ingin melakukan opsi 2 gitu ya, antara merenov sekolah segera dan atau menyediakan posko-posko untuk kami mengirim relawan pendidikan untuk ngajar pengganti sekolahnya gitu. Yang kedua kalau pertanian Mbak, kami bertemu juga orang-orang di sana yang bilang bahwa di desa ini 99% petani. Dan kami abis ini udah kehilangan pekerjaan. Bibit dan sawah mereka ada. juga udah hancur, harus direhabilitasi lagi begitu ya. Dan bibit pupuk gak ada gitu. Makanya kami salah satu program kami yang pengen kami lakukan kedua adalah bagaimana mensupport bibit dan pupuk dari Jakarta atau pusat Jawa lah ya ke mereka. Jadi kalau Ferry Irwandi bisa melakukan penjualan cabai ke Aceh ke Jakarta, kami akan melakukan sebaliknya, yaitu bagaimana memberikan pupuk dan bibit untuk mereka Jakarta ke Aceh, quote unquote gitulah. Jadi ya kami datang ke sana tuh nggak cuman nyinyir gitu. Kami nih datang ke sana berusaha mengungkap kebenaran, kedua berusaha menawarkan alternatif kebijakan. Ya karena kami melihat di sana warga semuanya betul-betul berharap, Mbak, itu aja sih. Apa sih sebenarnya begini, yang dilihat dari Ferdi dan kawan-kawan gitu ya pada saat itu, bantuannya ada? Ya. Atau memang mendistribusikannya memang susah, memang mereka aksesnya memang putus, itu yang kemudian jadi kendala begitu, sampai mereka harus menunggu lama begitu ya bantuan sampai datang ke mereka begitu, diterima mereka, atau seperti apa sebenarnya masalahnya? Ya yang pertama, mereka seringnya berterima kasih kepada para relawan. Jadi saya hormatlah kepada seluruh relawan di Indonesia yang sudah turun, terima kasih banyak. Mereka bilang relawan ini yang paling banyak membantu. Tapi kan relawan ini baru hadir ketika tahu di lapangan info, oh jalan udah tersambung nih. Oh jalan udah bisa dilewati nih. Ya mungkin hari ke-7, hari ke-8 kali di atas hari 7 ke-8. Tapi kan ketika 7 hari pertama itu misalnya, yang bisa cross-checking lapangan dan juga punya instrumen keamanan kan negara. Yang punya helikopter kan negara gitu. Yang punya pesawat Hercules kan negara gitu. Yang punya pasukan terlatih untuk bisa melewati rawa-rawa dan kan negara gitu. Nah itu yang kemudian bagi saya presiden belum all out itu loh Mbak. Mungkin sudah menurunkan tapi belum all out. Itulah kenapa banyak warga gitu ya mendesak bencana nasional. Termasuk kita melihat langsung kok di sana bendera putih. Tanda mereka memang begitu pasrah. Mereka gak menyerah itu bendera putih. Justru mereka berharap. Mereka gak menyerah. Kalau menyerah. Itu jadi bendera putih itu bukan simbol dari menyerah, tapi simbol dari harapan. Betul. Kalau mereka menyerah gak ada yang jalan kaki di Takengon itu lewatin longsor dan lumpur-lumpur. Mana ada. Udah ya mereka diam menunggu mati. Enggak. Bendera putih itu adalah simbol harapan. Harapan untuk masyarakat dan negara jangan lambat. Jangan tutup mata. Ayo segera pulihkan. Ayo all out. Jadi presiden ini harus lihat bahwa toh masyarakatnya masih bisa berharap loh gitu.
Kalau misalnya dianggap ini adalah kemarahan yang diintervensi misalnya oleh asing segala macam, mungkin mereka udah nggak ngelakuin ini, mereka udah melakukan berbagai gerakan-gerakan yang sifatnya adalah politis separatis misalnya. Enggak kok. Bahkan mereka ngeluarin bendera putih itu memang pure karena menagih hak dasar mereka dan bukan mengemis. Ingat, warga di situ memang berhak mendapatkan seluruh hak dasar hidupnya dijamin oleh konstitusi dan UUD 45 atau UUD 45 kan. Jadi ya Prabowo jangan sampai salah info lah Pak dari menteri-menterinya dengan dianggap sudah keadaan membaik. Belum. Perlu lebih all out untuk bisa jadi membaik gitu. Jadi Ferdi dan teman-teman bilang memang di 3 wilayah ini belum bisa dikatakan membaik. Iya, bahwa ada progres. Ada progres. Misalnya TNI. Kan kemarin kita lihat ada jembatan di Ya, Diren juga sudah ada, jembatan darurat, Yes. jembatan Bailey sudah terhubung. Yes, betul. Itu makanya saya mencoba fair. Saya akan mengapresiasi TNI Polri yang udah membangun jembatan-jembatan itu. Tinggal dimasifin lagi. Dan artinya, oh bener kan negara bisa ngelakuin ginian. Artinya nggak salah dong kalau kita berharap negara lakuin ini dari awal dan banyak gitu jumlah yang harus disambungkan. Makanya kami akan apresiasi gitu. Baik tadi petugas PLN di bawah, prajurit-prajurit TNI polisi di bawah yang harus memasang jembatan. Good lah, tapi ini nggak bisa cuman gerak tidak secepat itu gitu. Nah makanya butuh intervensi dari elit dari pusat gitu untuk membuat gelontoran dana yang lebih besar, untuk membuat distribusi anggaran lebih besar, termasuk pengerahan prajurit lebih besar. Dan kewenangannya cuma memang dari Pak Presiden Prabowo Subianto. Hanya beliau gitu, dan kalau perlu Pak Presiden ini kan jangan menolak bantuan asing. Karena Kenapa? zaman SBY dikatakan bahwa langit itu tidak pernah beristirahat. Helikopter turun, pesawat turun, itu zaman SBY dulu ketika tsunami Aceh. Dan tidak ada kok abis itu Aceh tiba-tiba jadi negara sendiri, kan enggak. Enggak tiba-tiba membuat Aceh menjadi gerakan sendiri yang merdeka gitu. Justru malah Aceh semakin cinta dengan Indonesia. Artinya Pak Presiden jangan sampai berlebihan overthinkingnya. Toh juga urusan lain Tapi kalau asing dilibatkan. Oke, tapi kemudian Pak Prabowo sempat mengatakan kita masih mampu untuk mengatasi penanganan bencana ini. Seharusnya standar sama dipakai untuk program lain gitu. Ya Danantara, ya mungkin investasi, ya IKN, WUS gitu. Tapi kan enggak, standarnya sama aja dipakai di bencana. Artinya kalau dibilang kita masih mampu, kenapa harus gengsi untuk bilang bahwa iya kita memang mampu. Tapi yuk yang lain bantu juga. Kasarnya kayak saya lagi di rumah nih Mbak. Rumah saya kebanjiran banyak lumpur. Saya mampu sendirian, tapi 2 minggu beresnya. Tetangga nawarin, mau dibantuin gak? Boleh, walaupun saya mampu tapi boleh kok, gak apa-apa yuk. Biar kelarnya 3 hari. Kan gitu, gak bikin kita jadi gak mampu kan kalau minta bantuan asing. Gak bikin kita jadi kayak pemalas, enggak. Tapi mempercepat pemulihan dan juga bantu untuk warga di sana. Itu pentingnya untuk menetapkan status bencana nasional, termasuk tidak menolak bantuan dari dunia. Asing itu bahasa yang terlalu seakan-akan stranger ya. Anggaplah ini bantuan dari global gitu loh. Toh konstitusi kita pembukaan UUD 45, Bung Karno dulu yang mengatakan bahwa kita harus menjamin kemanusiaan, keadilan dan juga melawan penjajahan di atas dunia gitu. Jadi kita pun adalah negara yang dari awal globalis. Kenapa sekarang kita berusaha tidak terkonek kepada dunia? Nggak apa-apa padahal. Dan menurut kamu nggak apa-apa juga kalau misalkan Indonesia menerima bantuan begitu ya dari bantuan kemanusiaan dari negara lain. Gak ada yang akan membuat orang-orang di Aceh kemudian jadi membenci Indonesia dan mencintai negara lain. Justru kalau begini terus, ya amit-amit itu terjadi. Ketika beberapa negara termasuk lembaga internasional udah nawarin tapi habis itu nggak bisa masuk kan bantuannya. Ya nantinya kan malah terbentuk perspektif dari mereka bahwa kok lebih care negara lainnya gitu. Ya itu kan yang malah lebih berbahaya. Jadi nggak ada masalah Pak Presiden gitu. Buka aja bantuan itu. Nggak bikin Bapak terlihat lemah kok. Enggak. Justru Bapak terlihat lebih empatik dan beri kemanusiaan gitu. Oke. Kalau
kita bukan mau mengkomparasi bencana ini dengan bencana tsunami pada saat 2004 lalu, tapi kemudian kalau melihat ke masifan begitu ya, bahkan 3 provinsi, kalau di Aceh pada saat 2004 itu kan dibentuk Badan Rehabilitasi Rekonstruksi, dan itu 4 tahun loh, dari 2005 sampai 2009 kalau tidak salah. Nah, kalau untuk 3 provinsi ini yang lebih parah, lebih masif, lebih banyak sekali, Anda masuk yang setuju gak sih memang harus ada fokus badan yang memang untuk tugasnya merehabilitasi dan merekonstruksi ini? Iya, toh dan antara aja dibikin badan sendiri kan gitu. Maksudnya kenapa untuk rekonstruksi ini enggak, rehabilitasi ini enggak. Gini, kenapa saya berulang kali berharap kepada Pak Presiden bahwa Pak, jangan dilihat ini cuma 3 dari 38 sehingga dianggap ini belum memenuhi indikator bencana nasional. Itu di dekat rumah saya di BSD ada yang disebut sebagai proyek strategis nasional. Dekat rumah saya juga tuh di PIK ada yang disebut sebagai proyek strategis nasional. Kenapa yang ini level kecil bisa dianggap nasional, tapi 3 provinsi dengan 1.000 lebih korban belum dianggap nasional? Lagi-lagi double standard. Itu yang saya bilang. Pak Presiden harus bisa menerima report dari bawahan-bawahan Bapak secara real. Sehingga Bapak ini merasakan nuansa mencekamnya juga nyata. Kalau Bapak tidak percaya, nginep gitu. Kalau perlu relawan ini nyediain seluruh penginapan dan juga makanannya, kita bukan nasi bareng-bareng deh Pak. Buat Bapak biar bisa nginep. Gitu kasarnya ya. Segitunya untuk bilang bahwa hari ini Panglima dari kebijakan dan hukum, Panglima dari kebijakan publik kita adalah Presiden gitu. Ya wajarnya kok kita berharap. Tapi gini, kita tahu ya, Ferdi ini kan vokal banget ya, menyuarakan soal humanity di Aceh begitu, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat begitu. Tapi kemudian ada isu miring nih, katanya usaha yang Ferdi lakukan atau tempat kamu bekerja itu kemudian terafiliasi dengan asing dan mendukung deforestasi. Klarifikasinya. Inilah baru saya bikin malam kan klarifikasi. Bisa dicek tar teman-teman di Itu Instagram. bentuk framing atau gimana sih sebenarnya? Ya, saya mengatakan di postingan saya openingnya gini. Sangat disayangkan di tengah negara dan masyarakat sedang fokus untuk bencana Sumatera, ada upaya framing, doxing dan pembunuhan karakter kepada mereka yang turun untuk memberikan bantuan kepada Aceh sekaligus mencoba untuk mengungkap kebenaran di Aceh. Saya jawab karena demi meredam DFK aja gitu. Bahasa istana itu kan DFK. Dan saya terangkan bahwa saya memang punya usaha bersama teman-teman saya, merintis usaha bersama teman saya di bidang pertanian. Dan ini saya alhamdulillah promosi gratis nih, kasarnya gitu ya. Saya ngomongin teknologi pertanian karena sekarang Mbak, petani itu jumlahnya udah sangat-sangat turun lah, termasuk yang muda. Dan kita tertinggal sama China, Thailand segala macam. Poinnya adalah saya bingung ketika fitnah ini datang, dibilang saya punya investasi sawit, lahan sawit, produksi sawit. Kalau iya maksudnya nggak di sini, semua udah di Inggris, di Paris, di Jerman itu kan. Nggak akan ada di Jakarta, mending liburan gitu. Dan ngapain saya mengkritik sawit kalau misalnya saya punya bisnis sawit gitu. Jadi ini ada pembunuhan karakter yang sengaja dilakukan. Dan bukan cuma saya. Siapa lagi? Ferry Irwandi. Ada teman saya Axel Jo, dia mengkritik soal tenda Kemensos. Gak lama juga dia bikin permintaan maaf. Saya gak tahu apa yang terjadi pada dia. Termasuk yang terbaru jurnalis CNN. Harus di take down videonya. Ini bukan cuma saya kok. Jadi teman-teman ini harusnya gak usah peduli ini mau asli apa palsu. Si statement Firdian menerima duit sawit. Dan saya bisa jawab palsu ya. Tapi sebelum tahu jawaban saya pun harusnya gak usah peduli. Karena polanya terlihat sama kok. Dan orang-orang yang mengkritik itu di TikTok juga orang-orang yang sama mengatakan Indonesia Gelap tuh maha sewa. Orang-orang yang sama, ya pola lah ini. Tapi kan saya jawab karena ternyata masih ada orang-orang yang barangkali memang minim literasi dan perlu diintervensi secara langsung gitu. Nggak apa-apa, fair. Saya orang transparan, akuntabel, orang gak ada yang ilegal. Saya cantumin di LinkedIn saya, CV saya, dan apa salahnya sebagai generasi muda kita merintis usaha, membantu petani-petani di Indonesia
dan punya pencarian rezeki halal yang gak dicari bapaknya kerjaannya. Mohon izin gitu kan. Jadi saya gak ngerasa ada malu-malunya sih. Makanya ketika framing gitu saya merasa kayak alhamdulillah promosi gratis. Ini yang saya tunggu-tunggu. Jadi mau serang apa, jadi gak usah heran ntar minggu depannya diserang ke saya mungkin personal life saya. Cari aja mantan-mantan saya, siap cari aja udah. Maksudnya saya gak, ya apa mau dicari. Negara ini kalau bunuh saya Mbak, bisa 1000 cara. Mau saya keluar dari sini, apapun bisa. Jadi bagi saya gak ada kata kabur gitu loh Mbak. Karena kalau mau kabur gimana caranya, mereka semua punya semua instrumen buat ngebunuh saya. Atau semua orang yang kritis gitu. Jadi ini benar-benar menurut kamu memang ini pure fitnah? Iyalah fitnah lah gitu. Dan saya gak mau menyalahkan ini adalah tuduhan dari negara yang buat. Hanya saja salah satu sespri apa ajudan untuk Prabowo respon di story-nya. Nge-repost fitnah itu dan mengatakan saya tolol gitu. Selevel orang yang dibayar dengan pajak saya. Jadi saya dikatain tolol sama karyawan saya sendiri ya. Makasih lah gitu. Semoga dan itu nggak berdampak apapun sama kamu. Kamu terus maju dan sama teman-teman yang lain. Dan komen-komen teman-teman pun udah cerdas lah Mbak. Orang pada bilang, aduh Bang, capek-capek lu bikin ginian. Gak usah bikin juga kita percaya kalau lu itu fitnah. Lu bikin usaha lu tentang pertanian kita kan juga tahu Bang. Lu memang bikin usaha pertanian bantuin petani padi, bantuin petani tebu. Gak usah dijawab Bang. Dan saya cuma bilang gak apa-apa, saya cuma pengen nunjukin simbol. Bahwa nih kalau masyarakat dituduh, kami masih siap akuntabel. Sebaliknya negara kalau dituduh, pernah gak ngejawab? Ya itu aja. Jadi ini sebenarnya sindiran, kalau negara dituduh besok-besok jawab dong. Dan Anda gak akan pernah berubah, gak akan pernah merasa ingin mundur? Mbak, ketika kemarin saya ke Aceh Mbak, mundur itu udah bukan lagi jadi semacam pilihan. Kenapa? Karena apa ya, ini mungkin kalau ditanya nanti saya bikin biografi di masa depan Mbak ya. Salah satu titik balik kehidupan saya ini ada A, B, C, D. Salah satunya ya ke Aceh kemarin. Karena ternyata saya melihat suara yang saya dan banyak orang berikan. Itu betul-betul di sana mereka, Mas makasih banyak ya. Dan ini bukan soal pujian ya. Ini soal bersuara pun ternyata bisa membantu orang punya harapan. Apalagi dengan membuat kebijakan. Maka saya gak akan berhenti. Bahwa saya akan memilih metode lain itu satu hal gitu. Makanya cita-cita saya kan apa? Presiden. Orang gak bilang ujung-ujungnya nyalek, enggak nyalek. Nyawa pres gue kalau bisa. Gak punya paman aja tapi gitu. Ya kita gak pernah tahu kan nanti kedepannya gimana kan. Iya gitu, kan. Tapi paling tidak ketika nanti kamu one day di masa depan begitu ya. Punya masa depan, punya kewenangan begitu. Untuk itu ya. Rekam jejak saya banyak, tinggal di ini aja stage kalau besok-besok saya beri kan kebanyakan ya untuk saya bisa terlalu banyak rekam jejak lah kasarnya gitu ya. Oke. Nanti kita lihat dulu nih komentar dari netizen. Netizen ada komentar beberapa, kita lihat ini dia komentarnya. Ada 2 komen ternyata ya dari yang sudah difilter komentarnya. Nah ini dia, pemerintah Indonesia harus dikritik dengan lantang, tak perlu pakai kata-kata lembut. Bahkan pemerintah harus ditampar sekeras-kerasnya. Anak muda ini salah seorang aset bangsa. Jadi memang nggak boleh anti kritik ya kalau menjadi pelayan publik begitu. Ya, dan bagi saya berlebihan Mbak kalau saya sebagai aset bangsa. Karena menurut saya bersuara itu harusnya jadi bare minimum. Saya merasa ada lebih banyak aset bangsa di luar sana Mbak. Ada teman-teman saya yang kerjanya sebagai aktivis pro lingkungan, literally advokasi di bawah tuh penolakan tambang dan sekarang di penjara. Ada teman-teman saya yang memang dia advokasi pelajar yang salah tangkap di demonstrasi, sekarang ikutan ditangkap. Ada teman-teman saya yang akhirnya ngajar di pelosok-pelosok, gak pulang setahun, padahal dia lulusan kampus top di Indonesia, itu aset bangsa gitu. Saya ini bare minimum sebagai warga negara kok. Justru saya merasa bahwa aset bangsa kita adalah bencana ini membuktikan bahwa masyarakat kita tuh dermawan kok. Lihatlah semua orang bikin donasi gak ada yang dikit. Iya. Jadi aset bangsa kita sebetulnya adalah gotong royong. Makanya kalau dibilang bahwa negara kita tuh negara yang egois, bukan masyarakatnya barangkali. Tapi segelintir oknum dan atau pejabatnya. Maka saya gak percaya kok kalau negeri ini diciptakan memang untuk menjadi penjahat, enggak. Toh masyarakat semuanya sangat baik hati, dermawan. Ya bahwa ada para oknum-oknum itu ya mari kita lawan gitu aja. Karena jumlah kita lebih banyak kok. Oke, kita lihat lagi komentar netizen satu lagi.
Ini dia. Mana? Nah ini dia, stop buang-buang energi ke hal yang nggak penting kayak gosip dan juga skandal artis. Semuanya harus kolaborasi dan fokus utamakan rehabilitasi Sumatera. Jadi Anda juga salah satu yang setuju memang harus ada dibentuk satgas itu untuk memang rehabilitasi dan rekonstruksi begitu. Tsunami Aceh saja 4 tahun, saya nggak tahu membayangkan berapa lama 3 provinsi ini harus benar-benar bisa pulih. Ya, Bukan hanya soal penghidupan dan kehidupan, tapi bagaimana mengembalikan hutan kita menjadi hijau, bukan hijau dari kelapa sawit. ya betul. Dan tadi balik lagi kalau ngomongin soal fokus pada berita, saya merasa entah sengaja atau entah disengajakan atau tidak gitu ya. Setiap ada momen-momen masyarakat sedang bersatu pada isu tertentu, ada aja pengalihannya kan. Entah selingkuh, entah narkoba, entah gugatan cerai lah, apalah. Ya, dan yang saya suka adalah tahun demi tahun selalu ada campaign bahwa all eyes on Sumatera, all eyes on Papua. Jadi ayo balik yuk, fokus yuk gitu. Bahkan kalau di TikTok suka ada yang hooknya gini. Teman-teman, ini ada yang selingkuh, tapi bohong, kita akan fokus ke Sumatera lagi. Jadi membalikkan semua keadaan untuk ngomongin Sumatera lagi. Jadi memang upaya itu mari kita lawan apa ya, pengalihan isu itu dengan kita terus-terusan fokus pada Sumatera salah satunya. Yang kedua tadi Coastal Badan, ya betul Mbak. Nggak ada penjelasan dari saya yang lain selain kalau Pak Presiden betul-betul cinta sama masyarakat Indonesia, termasuk dalamnya ada Sumatera, dia tidak bisa berhenti dalam sekedar kata-kata dan juga kehadiran. Dia perlu turun dalam bentuk kebijakan publik yang legal, yang punya rencana matang, dan tentu saja yang prioritas. Nah, badan itu akan jadi satu language politik gitu, bahwa negara serius. Dan hadir, benar-benar hadir Ya, di sana. hadir betul. Gak perlu presiden datang, minimal siapa yang ada di sana, dan taruhlah warga Jakarta, elit-elit Jakarta itu di sana. Gak akan betah, makanya karena mereka gak betah dengan seluruh mati listrik dan seterusnya, mereka mau gak mau, cepetin deh listrik nyalain deh gitu. Itu analoginya gitu ya Mbak, pentingnya badan itu ada. Oke, kalau saya ingin bisa katakan 3 poin menurut seorang kamu Ferdi, apa yang ingin Anda sampaikan 3 poin untuk Pak Prabowo Ya. untuk bisa menangani Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat ini? Pertama, Pak, kalau perlu masyarakat yang membuat tim khusus untuk memberikan report dan monitoring secara real ke Bapak, kami lakukan Pak. Atas nama memberitahu kepada Pak Presiden kebenaran yang terjadi. Gak ada unsur kebencian, gak ada unsur provokasi, hanya unsur kebenaran. Nih Pak listrik, nih Pak rumah hancur, nih Pak truk di atas truk. Kalau perlu tim itu dibuat, kami buat Pak, masyarakat ini. Poinnya apa Pak? Poinnya tolong jangan sampai dapat informasi yang hanya menyenangkan Bapak aja. Yang bikin Bapak nggak overthinking aja. Tolong Pak, lihat kebenaran sesungguhnya. Itu satu. Yang kedua, tidak boleh satupun orang di dunia ini yang menganggap nyawa adalah statistik. Dengan kata cuma. 3 dari 38 misalnya. Enggak Pak. Mereka juga adalah orang-orang hari-harinya punya cerita, punya kehidupan. Dan mereka tadinya punya mimpi loh Pak. Yang harus terhambat karena bencana ini. Dan bencana ini pun adalah bencana ekologis. Terjadi karena kerakusan berbagai orang yang merusak alam kita. Artinya negara bertanggung jawab untuk hal ini. Makanya jangan cuma anggap mereka sebagai statistik. Tiap hari saya lihat Instagram, Google, berita, nyawa yang meninggal selalu bertambah. Artinya kan belum selesai. Apalagi saya dapat DM Mbak. Ada yang DM bahwa ada salah satu bendungan airnya di Aceh. Itu katanya udah entah retak, entah udah mau penuh. Dan sekali lagi hujan besar, pecah, tenggelam. Tenggelam. Jadi Pak, jangan cuma statistik. Terakhir, Bapak yang selalu bilang bahwa kita ini adalah bangsa yang besar. Dan bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak takut untuk berkolaborasi kepada dunia Pak.
Bapak nggak usah overthinking dengan berpikir bahwa ketika negara datang ke sini nanti ada intervensi asing. Enggak. Kita ini bangsa yang besar, Pak. Kita ini bangsa yang tidak pernah takut berkolaborasi sama dunia karena kita tahu humanity itu di atas negara, di atas politik. Dan itulah yang dulu Bung Karno katakan, Pak, Hatta katakan. Jadi jangan sampai kegengsian untuk menerima bantuan dari dunia gitu ya, berdampak pada masyarakat Aceh yang semakin seret gitu, semakin darurat kebutuhan sehari-harinya. Dan kenapa penting bencana nasional? Yaitu adalah bentuk standing point negara. Kalau perlu Bapak nginep selama sebulan, nginep Pak di situ, ngantor di situ Pak. Badan yang dibentuk tadi, rehabilitasi, bentuk Pak. Dan jangan cuma seremonial. Berbagai gelontoran anggaran diprioritaskan untuk Sumatera, gelontorkan Pak. Kami pun masyarakat bikin donasi. Apalagi untuk pajak kami diberikan untuk Sumatera, ikhlas kok gitu. Uang kasarnya gaji kami aja sepersekian persen kami beri untuk Sumatera. Pajak kami kan dititipin, nggak apa-apa Pak, pajak kami kasih aja. Karena mereka sama betul-betul butuh. Dan yang lebih mengerikan, setelah ini gitu Pak, kalau negara itu tidak tepat dalam mengambil langkah, satu, ini akan bisa jadi disintegrasi sosial di sana, kemarahan kepada Indonesia. Kedua, ini bisa meningkatkan wabah penyakit akibat begitu lamanya bantuan dan obat dan penginapan yang layak gitu ya. Wabah penyakit yang mengerikan gitu, malaria, DBD dan lain sebagainya. Saya udah mulai dapat banyak, termasuk saya dapat banyak info tuh. Udah banyak yang saya lupa hipertensi atau apa karena kebanyakan makan mie ya. Gitu. Jadi itu dua. Ketiga yang mengerikan, ini bisa jadi bukan hanya di Sumatera dan bisa jadi Sumatera tidak berhenti karena kerusakan alam sudah mulai terjadi di mana-mana. Jadi kalian di Jakarta, kalian ada di Malang, di Bandung, lihatlah Bandung itu kan salah satunya Kabupaten Bandung. Maka kita perlu lihat bahwa berikutnya kita untuk mencegah itu, jadikanlah Sumatera ini sebagai gerakan pertama bahwa kita ingin betul-betul melakukan pertobatan dan betul-betul mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Itu aja Pak. Oke, mengutamakan kemanusiaan di atas segalanya. Di atas segalanya. Kita dukung untuk apa yang dilakukan oleh Ferdian dan juga teman-teman untuk terus bisa mendonasikan, membantu teman-teman saudara-saudara kita di Aceh yang sampai saat ini masih terdampak bencana. Kita harapkan juga rehabilitasi dan juga rekonstruksi bisa fokus dilakukan oleh pemerintah pusat agar saudara-saudara kita di sana bisa kembali menemukan penghidupan dan juga kehidupan mereka kembali. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di On Point with Adistri Larasati. Saya dukung selalu. Terima kasih. Nah, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Ferdian Aurelio. Bagaimana kemudian menceritakan sebenarnya yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Nanti kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya yang lebih menarik lainnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Thank you.